Tesla Dojo superkomputer mesin pelatihan AI paling kuat di dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Elon Musk yang mendapat julukan sebagai The Iron Man dunia nyata membuat kejutan baru lagi bagi dunia dalam Tesla AI Day pada tanggal 20 Agustus yang lalu. Tata kerajaan machine learning AI tercepat di dunia baru saja berpindah tangan, bukan lagi Nvidia GPU atau Google TPU, melainkan telah beralih ke superkomputer Dojo yang dikembangkan oleh Dojo Exapod miliknya Tesla Elon Musk. Pada saat bersamaan, Elon Musk juga membawa produk baru lainnya bernama Tesla Bot, robot mobil yang dilengkapi dengan perangkat lunak dan sistem perangkat keras Tesla termasuk chip. Robot ini bukan seperti mobil, tetapi lebih seperti manusia. Elon Musk mengatakan harus ada komputer super cepat untuk melatih seluruh sistem autopilot, termasuk autopilot sendiri. Maka lahirlah Dojo superkomputer. Dojo yang memiliki arti aula pelatihan seni bela diri Tiongkok, tempat di mana Tesla berharap teknologi AI bisa berlatih dan terus meningkat. Dojo adalah arsitektur komputasi terdistribusi yang terhubung melalui struktur jaringan. Ia juga memiliki bidang komputasi yang sangat besar, bandwidth yang sangat tinggi, dan latensi yang sangat rendah, dan jaringan yang besar dengan partisi dan pemetaan. Dulunya, Dojo menggunakan GPU dari Nvidia, namun sekarang Dojo telah melangkah lebih jauh dan mengembangkan chip hatinya sendiri dengan proses 7 nanometer yang memiliki daya komputasi 362 TOP. Artinya, chip AI paling kuat dibanding merek perusahaan manapun. Hal yang paling menakutkan tentang Dojo adalah tidak seperti misi superkomputer lainnya di dunia. Satu-satunya misi Dojo adalah pelatihan AI, atau istilahnya berfokus pada pelatihan algoritma mengemudi otonom atau disingkat Full Self-Driving FSD. Elon Musk juga mengumumkan bahwa generasi Dojo berikutnya akan memiliki peningkatan kinerja 10 kali lipat lagi. Sebenarnya, pada tahun 2019, Departemen Energi Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan $600 juta untuk membangun superkomputer daya komputasi kelas E yang akan dirilis pada tahun 2023. Namun, tak disangka target mereka pertama kali disalib oleh perusahaan mobil Tesla. Jadi pertanyaannya adalah, chip D1 yang dikembangkan Tesla sendiri telah tersedia, dan superkomputer pelatihan AI terkuat Dojo juga telah siap. Perubahan apa yang akan dilakukan Tesla selanjutnya? Menjadi peluru ajaib Tesla yang akan memimpin semua pesaing dalam mengemudi otonom, kata Direktur Teknis Tesla AI, Andre Karpathy. Sejauh ini, mengenai mengemudi otonom, kecelakaan telah sering terjadi di China maupun Amerika Serikat. Sehingga sebagian besar produsen di China telah beralih ke solusi visual plus lidar terintegrasi. Tetapi Tesla masih berpegang pada ide solusi visual dengan kemurnian tinggi. Prinsip konstruksi dasar rencana visual murni Tesla adalah memperlakukan sistem autopilot sebagai makhluk hidup dengan mata, syaraf, dan otak. Skema Tesla saat ini memiliki 8 kamera. Di belakangnya adalah jaringan saraf pembelajaran multitugas yang disebut Hydra Network. Hydra Network dapat menangani tugas-tugas seperti deteksi target, pengenalan rambu lalu lintas, prediksi jalur, dan lain sebagainya. Kuncinya terletak pada ekstraksi fitur dari berbagai data, termasuk berbagi fitur dari berbagai jenis data, penyesuaian parameter yang terpisah untuk tugas yang berbeda, dan pemercepat penyesuaian parameter. Meskipun full self-driving Tesla di masa lalu sudah bagus, namun sistem seperti itu tidak sempurna. Setiap kamera dapat mendeteksi target yang diharapkan, tetapi ruang vektor jaringan saraf di belakangnya tidak cukup. Oleh karena itu, Tesla mendesain ulang jaringan saraf bernama Hydra Networks. Selain itu, kalibrasi kamera, buffering antrian, dan pengoptimalan telah disederhanakan secara maksimal oleh Tesla. Tesla juga membandingkan perbedaan antara solusi multi kamera dan solusi kamera tunggal.
Dalam skenario yang sama, tingkat pengenalan solusi kamera tunggal secara signifikan lebih rendah daripada solusi multi kamera. Gambar yang berbeda ini akan diumpankan ke jaringan saraf yang menangani tugas yang berbeda, sebagai dasar pengambilan keputusan untuk seluruh sistem mengemudi otonom. Kemudian, Andrej Karpathy juga memperkenalkan model arsitek utama Tesla, yaitu Tesla dapat memodelkan jalur dan lingkungan sekeliling secara real-time saat mengemudi. Pemodelan garis jalur waktu nyata sebenarnya adalah kemampuan peta presisi tinggi Tesla sendiri. Di lain pihak, banyak produsen autopilot China menekankan peta presisi tinggi. Tetapi pemikiran Tesla adalah sumber daya yang tersedia, bukanlah kemampuan yang penting. Sebaliknya, kemampuan yang penting seharusnya adalah kemampuan untuk menciptakan sumber daya. Hanya waktu yang akan membuktikan siapa yang akan menjadi pemenang terakhir nantinya. Menurut Andrej Karpathy, masalah pelabelan data umum perusahaan AI kurang cocok di outsourcing data ke pihak ketiga untuk pelabelan manual. Jadi, Tesla memilih untuk membangun tim sendiri untuk menandai data. Mereka telah meningkatkan penandaan gambar dari 2D ke penandaan ruang vektor 4D. Ini merupakan inti dari evolusi mengemudi otonom Tesla yang berkelanjutan. Tentu saja, mengemudi otonom pada akhirnya harus menyelesaikan masalah perpindahan dari dunia bit ke aplikasi dunia atom. Kembali lagi ke Tesla Bot yang memiliki tinggi badan 172 cm, berat badan sekitar 56 kg, dengan daya dukung sekitar 20 kg. Wajahnya berbentuk layar tampilan yang digunakan untuk menampilkan informasi penting. Dari penampilannya, anggota badannya persis sama dengan manusia. Untuk mencapai keseimbangan dan kelincahannya, 40 batang dorong elektromekanis digunakan sebagai anggota badannya. Dengan demikian, berbagai teknologi AI dan chip Tesla akan diterapkan di dalamnya. Misalnya, kamera autopilot digunakan sebagai sistem persepsi dan chip FSD yang digunakan dan dikembangkan sendiri oleh Tesla dibangun di rongga dada. Juga akan mendukung banyak teknologi yang telah dikembangkan Tesla, seperti jaringan saraf video multikamera, kemampuan perencanaan dan penandaan. Elon Musk juga menekankan bahwa Tesla Bot bukanlah mainan, namun robot yang sangat berguna, diciptakan oleh manusia, melayani manusia, dan dapat dipastikan bahwa ia akan selalu ramah kepada manusia dan dapat membebaskan manusia dari tugas-tugas berbahaya, berulang, dan membosankan. Yang paling menarik adalah 2 hari sebelum dirilisnya robot Tesla, belahan bumi samudra Pasifik lainnya, yaitu China, pada tanggal 18 Agustus dalam suatu konferensi dunia Baidu, mengumumkan dirilisnya robot mobil dengan kemampuan mengemudi tak berawak tingkat paling tinggi, yaitu L5. Robot mobil Baidu lebih mirip mobil daripada manusia, sedangkan di Amerika Serikat robot Tesla milik Elon Musk lebih mirip manusia daripada mobil. Sangatlah jelas, kedua robot ini mewakili pencapaian tertinggi dari masing-masing kedua negara paling superpower di bidang mobil mengemudi otonom. Nah, dari dua robot ini, robot mobil Baidu atau Tesla Bot, mana yang memiliki solusi lebih canggih dan bagaimana prospek komersialisasi di masa depan? Only the time will tell. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!